Halo, selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang beranggotakan saya, Pebot dan Ipang. Nah, lanjut ke materi. Gagasan Peirce mengenai ikon bahasa kemudian dikembangkan oleh para pemikir dalam linguistik. Misalnya John Hyman, Roman Jackson, Thomas Gamma-Krelitz, Charles Morris, Sudaryanto, dan Harimurti. Ikon dramatik oleh Hyman dibedakan menjadi dua jenis, yaitu isomorfisme dan motivasi. Isomorfisme yaitu ikon yang menonjolkan aspek dan kuantitas terdiri dari tiga jenis, yaitu isomorfisme kata tunggal, isomorfisme konstruksi gramatikal, dan isomorfisme pragmatis. Isomorfisme konstruksi gramatikal berkenaan dengan pencerminan keluasan bentuk terhadap keluasan hal yang dilambangkannya. Isomorfisme pragmatis terdiri dari isomorfisme status informasi atau keteramalan informasi, dan isomorfisme agensi informasi atau pentingnya informasi. Contoh perwujudan prinsip tersebut dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Pada kalimat nomor 15, kalimat yang pertama, once there was a wizard. Yang kedua, he lived in Africa. Yang ketiga, he went to China to get a lamp. Contoh kalimat kedua pada nomor 16, pertama, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki. Kedua, anak laki-laki itu sayup-sayup mendengar rintihan seekor buaya. Yang ketiga, dia mempercepat langkahnya dan mendekati anak buaya yang sekarat. Pada contoh 15, constituent a wizard mengandung informasi baru, yaitu informasi yang baru pertama kali disebutkan, sehingga bentuknya lebih maujud daripada pronomina he dan zero yang mengandung informasi lama. Demikian pula pada contoh 16, konstituen seorang anak laki-laki mengandung informasi baru, dan karena itu bentuknya lebih maujud daripada anak laki-laki. Nya dan zero yang mengandung informasi lama, bentuknya lebih maujud daripada laki-laki itu dia, nya, dan zero yang mengandung informasi lama. Motivasi dapat dirinci menjadi dua jenis, yaitu motivasi ekonomis dan motivasi pola urutan. Mengenai jenis motivasi ekonomis yang pertama, yaitu motivasi ekonomis jarak konseptual. Hyman yang mengemukakan bahwa jarak lingual mencerminkan jarak konseptual hal yang diungkapkan. Contohnya adalah konstruktif, kausatif dalam bahasa Inggris berikut. Pada kalimat nomor 19 yang pertama, pada kalimat nomor 19 yang pertama, I caused the tree to fall. Kedua, I caused the chicken to die. Ketiga, I caused the cup to rise to my lips. Kalimat berikutnya pada nomor 20. Yang pertama, I felt the tree. Yang kedua, I killed the chicken. Yang ketiga, I raised the cup to my lips. Konstruksi 19 mencerminkan bahwa penyebab, causer, dan
terakibat kaus tidak ada hubungan fisik, sedangkan konstruksi 20 mengungkapkan bahwa di antara penyebab dan terakibat terdapat hubungan fisik. Dengan kata lain, jarak antara penyebab dan terakibat yang diungkapkan konstruksi pada nomor 20. Contoh yang lain yang dimukan oleh Hyman adalah mengungkapkan milik terasingkan atau alienable possession, jarak lingual antara pemilik, jauh daripada jarak lingual antara pemilik tak terasingkan. Motivasi ekonomis yang kedua yaitu motivasi jarak ekonomis, jarak pemarkahan. Menganut prinsip bahwa pemarkah posisinya dekat dengan yang dimarkahi. Perwujudan prinsip tersebut tampak pada contoh-contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, pada nomor 23, Siti menuliskan kertas itu dengan tinta merah. Yang kedua, Darsa pergi ke sumur. Yang ketiga, Darsono bangkit dan meninggalkan piringnya. Yang keempat, setelah pesta berakhir, ibu angkat Putri Embun langsung bunuh diri. Tanda panah di bawah kalimat-kalimat tersebut merupakan arah pemarahan ke arah yang dimarahi, ditunjukkan dengan tanda panah tersebut. Pada contoh 23, sufiks i dalam verba menulisi merupakan pemarkah lokatif bagi kertas itu. Pada contoh 24, preposisi ke menjadi pemarkah lokatif bagi nomina sumur. Pada contoh 25, konjungsi dan menjadi pemarkah hubungan aditif bagi klausa Darsono bangkit dan meninggalkan piringnya. Pada contoh 26, konjungsi setelah digunakan sebagai pemarkah perspektif bagi klausa bawaan pesta berakhir. Motivasi ekonomis yang ketiga yaitu motivasi ekonomis kemandirian konsep. Menganut prinsip bahwa kemandirian lingual suatu konstituen mencerminkan kemandirian konsep suatu hal yang diungkapkannya. Contohnya adalah perpautan argumen atau non-incorporation. Argumen yang berpaut dengan afiks atau dengan verba tidak menyatakan konsep mandiri, sedangkan argumen yang menduduki fungsi sintaksis tersendiri menyatakan konsep yang mandiri. Perhatikan contoh berikut. Pada nomor 27, kalimat-kalimatnya yang pertama, A. Saya bersepatu. B. Saya memakai sepatu. Kalimat pada nomor 28 yang pertama, A. Dia menjual buku ini. B. Dijualnya buku itu. Kata sepatu pada contoh 27A dengan afiks menjadi bersepatu yang termasuk kategori verba, sehingga dalam hal ini kata sepatu tidak menanyakan konsep yang mandiri. Kata sepatu pada contoh 27B menduduki fungsi tersendiri, yaitu fungsi objek. Dengan demikian, kata tersebut menyatakan konsep yang mandiri. Kata dia pada contoh 28A karena memiliki fungsi tersendiri menyatakan konsep yang mandiri. Katanya pada contoh 28B karena berpaut dengan verba dijual tidak menyatakan konsep yang mandiri. Kesimpulan, secara umum semiotika adalah ilmu yang membahas tentang tanda atau the study of sign. Tokoh dalam semiotika antara lain yaitu C.S. Peirce dan yang pertama, C.S. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu tanda, objek, dan interpretan.
Yang kedua, Ferdinand de Saussure membagi semiotika menjadi dua bagian, yaitu penanda dan petanda. Tipe-tipe antara lain yaitu ikon atau sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan penandanya. Yang kedua, simbol atau sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang oleh kaidah secara konvensi telah lazim digunakan dalam masyarakat. Berikutnya, gerak, isyarat atau gestur, gejala atau simptom, dan sinyal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya pribadi.